Assalamualaikum anak-anakku. Gimana nih kabarnya? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan ayah bundanya, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PAI kelas 2 SDT Hidayatullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 4 tentang memahami hadis terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Namun sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah berdoa, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, Ananda dapat memahami perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, Ananda dapat menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita langsung ke materi pembelajaran. Yang pertama yaitu hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada 2 hadis, namun Bapak bacakan dulu ya satu-satu hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nadifun fatanaddofu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun. Artinya Islam itu agama yang bersih, maka jagalah kebersihan, karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga hanyalah orang Islam yang bersih. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan supaya kita dapat memasuki ke dalam surga. Mengerti ya? Dan hadis yang kedua yang berbunyi at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak jelaskan dulu ya, apa itu bersih? Yang dinamakan dengan bersih yaitu terbebas dari najis atau kotoran. Tempat yang bersih terlihat indah dan rapi. Begitupun dengan badan kita, pakaian kita, tempat kita. Kalau tempat kita bersih, pakaian kita bersih, maka akan terlihat indah. Jadi innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Begitupun dengan agama yang kita anut, yaitu agama Islam, telah mengajarkan bahwasanya kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan hati. Kebersihan hati seperti apa sih Pak? Nah, contoh kebersihan hati yaitu bersikap tulus dan tidak mencontek, serta tidak berburuk sangka kepada teman kita. Itu termasuk kebersihan hati. Menjaga kebersihan akan membuat seseorang mudah memperoleh surga. Semua ibadah mensyaratkan adanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Contohnya seperti ibadah sholat.
sholat tidak akan sah dan diterima apabila badan kita, pakaian kita, dan tempat kita terdapat najis. Jadi artinya kita harus bersih dari najis sebelum kita beribadah kepada Allah. Pelajaran yang kedua yaitu mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini Bapak ada beberapa contoh kebersihan untuk diri sendiri. Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Ayo, siapa di sini yang jarang mandi atau mandinya 1 kali dalam sehari? Itu tidak boleh ya. Mandi itu harus 2 kali dalam sehari. Yang kedua yaitu keramas. Itu juga wajib Ananda ya, supaya rambut kita bersih dan terjaga dari kotoran dan ketombe. Terus yang ketiga yaitu menggosok gigi ketika bangun dan hendak tidur, supaya gigi kita terjaga dari kuman dan tidak bolong-bolong. Siapa di sini yang giginya bolong? Jangan lupa ya, sikat gigi. Dan yang keempat, mengganti pakaian tiap hari. Jadi tiap hari Ananda harus ganti pakaian ya. Ditakutkan pakaian yang kita pakai kalau tidak diganti akan bau oleh keringat kita dan nantinya akan kena najis juga. Kemudian menggunting kuku. Nah, ini menggunting kuku alangkah baiknya atau disunahkannya yaitu hari Jumat Ananda ya. Selanjutnya memotong rambut. Ini buat laki-laki ya. Bagusnya rambut kita dipotong sebelum panjang. Itu untuk supaya kita terlihat indah. Yang selanjutnya yaitu mencuci tangan. Nah, ini juga mencuci tangan wajib ya, apalagi sekarang lagi musim pandemi ini kita disuruh untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya sering-seringlah kita untuk mencuci tangan. Dan yang terakhir yaitu mencuci kaki sebelum tidur. Alangkah baiknya kita wudhu dulu sebelum tidur ya, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh-contoh kebersihan diri sendiri. Jangan lupa dilakukan di rumah ya Ananda ya. Selanjutnya yaitu kebersihan tempat tinggal. Kebersihan tempat tinggal yang pertama yaitu membersihkan kamar mandi dan menyiramnya kembali setelah buang air kecil dan besar. Nah, ini perlu juga ya Ananda ya, supaya kamar mandi kita terhindar dari bau dan kuman. Terus yang kedua, menyapu dan mengepel lantai rumah. Ini wajib juga Ananda. Ananda bisa membantu orang tua untuk menyapu dan mengepel lantai di rumah. Terus selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang menumpuk akan menjadikan sarang bagi kuman dan penyakit. Supaya kita terhindar dari penyakit, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat yaitu merapikan dan menyimpan kembali semua peralatan yang telah digunakan, terutama peralatan sekolah Anda ya. Jangan sampai orang tua yang membereskannya. Jadi kita harus belajar mandiri. Dan yang kelima, membersihkan dan merapikan tempat tidur. Ini juga harus dilakukan secara mandiri juga. Jangan sampai orang tua kita yang membersihkannya. Anda mengerti ya? Itulah contoh kebersihan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah yang pertama yaitu membersihkan papan tulis kelas. Jadi sebelum guru masuk, papan tulis harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Atau sebelum kita pulang, papan tulis harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan ruang kelas.
pasti wali kelas sudah membuat jadwal piket. Nah, itu dikerjakan Ananda ya. Terus yang selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sekolah sudah disediakan tempat sampah. Ananda tinggal membuang sampah itu pada tempatnya. Dan yang keempat yaitu melaksanakan kerja bakti atau gotong royong. Ini sering kita kerjakan kalau hari Jumat dan seterusnya. Anda bisa membuka buku halaman 32. Selanjutnya yaitu kebersihan masjid. Masjid harus kita bersihkan ya, karena masjid adalah tempat ibadah bagi kita sebagai umat muslim. Yang pertama yang harus kita bersihkan yaitu membersihkan lantai dan karpet dari sampah dan debu secara rutin. Jangan sampai Ananda masuk ke masjid justru membawa sampah ya. Kalau ada sampah di masjid itu harus kita ambil. Dan yang kedua, membersihkan kaca, jendela, dan langit-langit dari debu dan kotoran. Ini juga harus dibersihkan karena supaya kita terhindar dari penyakit. Yang ketiga, menyiram kamar kecil setelah buang air kecil dan membersihkannya secara rutin. Agar apa? Agar tidak bau. Dan yang keempat, melapas kaki. Nah, jangan sampai Ananda memakai alas kaki, sepatu, atau sandal naik ke masjid. Itu tidak boleh ya, karena masjid adalah tempat suci. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama yaitu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Dan yang kedua, Islam itu bersih dan memerintahkan kepada umatnya untuk hidup bersih. Dan yang terakhir yaitu kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Sekian pembelajaran dari Bapak ya. Semoga Ananda semua dapat menyimak dengan baik. Terima kasih Ananda. Selalu jaga kesehatan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.